Ibu share screen ya. Sebentar, aduh, mudah-mudahan dipakai handphone nggak ada masalah. Ibu udah siapin nih untuk PowerPoint-nya. Oke, yang lainnya di-mute dulu ya. Yang lainnya boleh di-mute dulu. Kita harus mencari nilai variabel. Sehingga untuk soal nomor 1 ini, variabel X. Ada yang lagi belajar matematika ya? Oke, Ibu share screen. Mudah-mudahan terlihat. Sebentar. Oke, bisa terlihat ininya, slide-nya? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Mohon maaf ya kalau tampilan handphone ya. Laptop Ibu masih bermasalah nih. Oke, jadi kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu dengan kelas 11 angkatan berapa nih? Berarti angkatan 2021-2022 ya. Nggak kerasa udah naik kelas 11 lagi. Nah, Ibu ingin pertemuan pertama ini kita tatap muka seperti ini ya, walaupun tatap muka virtual biar lebih kenal aja ya, biar lebih kenal gitu. Tapi untuk selanjutnya kita nggak akan selalu Zoom ya, karena ya inilah kendalanya banyak ya kalau misalnya kita conference seperti ini. Kali-kali aja. Nah, seperti yang sudah kalian lihat di layar, hari ini kita itu akan masuk ke ide dan peluang usaha ya. Nah, tapi sebelum ke sana, mungkin Ibu mohon izin perkenalan dulu. Ini kalau sama Ibu handphonenya di Zoom, tampilan ke kaliannya Zoom juga nggak ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oh, Iya, iya. Bu. Oke, siap. Bu. Jom. Oke. Ya, siap. Terima kasih ya responnya. Ya, jadi Ibu sedikit memperkenalkan diri. Nama Ibu Kristi ya. Selain mengajar prakarya dan kewirausahaan kelas 11, seperti yang sudah diperkenalkan oleh pihak sekolah, Ibu juga sebagai koordinator layanan TIK. Timnya ada Pak Sagit juga ya. Nanti kalian ketemu dengan Pak Sagit di kelas 12. Jadi tentunya kalian bisa berdiskusi dengan Ibu gitu ya, selain PKWU juga segala hal yang berhubungan dengan TIK ya, mudah-mudahan bisa saling sharing gitu ya. Kemarin sudah ada yang bertanya seputar Google Classroom dan lain-lain gitu ya, itu boleh banget. Nah, itu bisa dilihat aja ya riwayat pendidikan Ibu, alamat, dan juga pengalaman mengajar Ibu ya. Jadi di Pangalengan ini adalah sekolah ke-6 ya, sekolah ke-6. Sebelumnya Ibu pernah mengajar di beberapa sekolah. Dan untuk nomor kontaknya, Ibu yakin kalian udah punya ya. Jadi tolong disimpan nih nomor kontaknya. Jadi kalau kalian nanti ada yang masih kurang paham materinya, tidak usah segan-segan, silakan untuk menjapri Ibu saja. Tentunya disesuaikan ya. Misalnya kalau diusahakan sih jam kerja ya, biar Ibu bisa langsung balas. Itu juga ada Facebook, ada Instagram juga, YouTube-nya juga sama sih ya, barangkali mau dilihat di situ ada beberapa materi PKWU juga. Nah, itu sedikit perkenalan dari Ibu. Pengen banget sebetulnya kenalan satu-satu ya sama kalian, tapi ini ada berapa orang? Ada 100 sekian ya. Nanti waktunya habis sama perkenalan gitu ya. Nggak apa-apa, nanti sambil jalan aja. Ibu pengen kelas kita hari ini interaktif. Jadi nanti kita akan banyak diskusi. Nah, sambil diskusi mudah-mudahan Ibu juga jadi semakin mengenal kalian. Nah, untuk perkenalan materinya,
Materi semester 1 ini sebetulnya untuk materi itu mirip dengan materi kalian kelas 10 nggak sih? Coba dilihat. Kelas 10 kalian sudah dapat materi ini belum? Sudah, Bu, yang perencanaan usaha Perencanaan sama promosi produk. udah ya. Sampai promosi udah. Oke, karena sebetulnya materinya itu aja sih ya, yang dibedain itu sebenarnya produknya gitu ya. Dan nanti juga Ibu nggak akan terlalu banyak ke teori lah ya, kita akan lebih banyak praktik. Kita juga akan lebih banyak diupdate gitu ya. Jadi di kelas 11 itu kita, apalagi nanti di semester 2, kita akan lebih fokusnya itu ke digital marketingnya ya. Jadi kalau misalnya kelas 1 kalian udah belajar proposal, nah di kelas 2, di kelas 11 itu kita akan bikin proposalnya lebih menarik, misalnya gitu ya. Nanti ada triknya membuat desain proposal yang menarik tuh ya. Jadi lebih ke pengembangan lah seperti itu ya. Jadi materinya seperti ini, ada perencanaan, usaha, penerapan sistem produksi, nanti ya mengolah produknya, menghitung titik impas sudah belum? Kalau di kelas 10 sudah membahas menghitung titik impas? Belum, Bu. Belum ya. Nah, nanti kalau yang belum nanti kita bahas lebih detail berarti ya. Terus selanjutnya promosi ya. Nah, nanti promosi tadi kan kelas 10 udah. Nah, nanti di kelas 11 kita akan belajar promosinya itu lebih ke promosi digital ya. Jadi cara membuat desain iklannya, nah itu yang akan lebih kita bahas. Lalu yang terakhir adalah pembuatan laporan kegiatan usaha. Nah, ini kurang lebih materi di semester 1. Nah, ini Ibu ingin nunjukin ya. Ini salah satu contoh, bukan salah satu ya, banyak. Di situ ada nasi isi keju mozzarella, rice mango gitu ya. Ada juga desain kemasan. Nah, itu adalah karya dari kakak tingkat kalian nih. Kakak tingkat kalian yang sekarang udah keluar nih kalau yang ini ya. Kakak tingkat yang udah yang baru keluar kemarin ya. Ini jadi kita fokusnya seperti ini gitu. Jadi lebih kepada desain. Jadi bikin desain logonya. Kalau di kelas 10 sudah bikin desain logo belum? Belum, Ibu. Kita coba ya. Jadi nanti kita akan coba untuk membuat desain logo usahanya gitu ya. Ini bikinan kakak-kakak kalian loh ya, bukan bikinan Ibu gitu ya. Jadi ini udah keren-keren banget. Tapi bikinnya tuh nggak lama gitu ya. Kita bikinnya simple-simple aja, yang nggak bener-bener ngegambar dari nol, enggak ya. Tapi tinggal pilih-pilih aja, tinggal klik-klik jadi aja gitu ya. Karena kan kita bukan SMK, jadi kita mah nggak perlu ya belajar dari nol, menggambar gitu, enggak. Nah, tapi kita mah langsung pakai aja aplikasi-aplikasi yang sudah jadi. Ada yang tahu nggak aplikasinya? Kayaknya udah ada yang bisa deh, udah ada yang jago. Bisa di Canva, Bu. Tahu, Bu. Bener banget. Canva ya, ngetren tuh. Selain Canva ada lagi nggak sih? Nggak tahu. Selain Canva, apa lagi? PixArt ya, Pixellab ya, banyak banget ya aplikasi-aplikasi untuk kita bikin desain. Nah, nanti diarahinnya ke sana gitu ya. Ini kakak tingkat kalian yang 2 tahun yang lalu. Nah, kalau yang 1 tahun yang lalu, mungkin kalian pernah tahu atau pernah mengikuti kegiatannya. Kalau tahun yang lalu kita ada yang namanya bazar online. Nah, pernah nonton nggak nih kegiatan bazar online? Pernah, Bu. Ya? Pernah ya? Oke. Nah, itu kalau kalian lihat kan Belum, ya, Bu. boleh Belum pernah. dibuka sih. Nah, yang belum boleh dicek ya. Boleh dicek di alamat ini, Instagramnya Tokos Mansa. Kan bisa ya sambil buka Zoom, sambil buka IG ya. Atau sambil buka Chrome. Nah, kalian bisa lihat di Instagramnya Tokos Mansa. Atau Ibu coba lihat share screen juga di sini ya. Bisa nggak sih? Kalau double-double misalnya, Ibu buka Instagram dulu. Oke, tadi nama Instagramnya Tokos Mansa ya. Kita cari di sini. Kelihatan nggak tampilan Instagram Ibu nih? Kelihatan, Bu. Oke, sip. Nah, itu ya ada kan nih? Nah, Kelihatan, Bu. Ini
ini adalah kegiatan kakak kalian yang tahun kemarin. Nah, ini adalah desain-desain iklan ya atau promosi dari kakak-kakak kalian. Keren-keren banget, Ibu. Lihatnya aja pas mengumpulkan gitu ya, luar biasa. Misalnya nih yang ini keren banget. Ini salah satu juara digital marketing ya. Nama perusahaannya Star Food Indonesia. Nih produknya ada churros king gitu ya. Nah, ini ada iklannya juga. Suaranya kedengeran nggak? Kedengeran, Bu. Kedengeran, Bu. Ibu kedengeran. Nah, Enggak, Bu. Enggak, Bu, nggak kedengeran. ini Enggak, Bu, bikinan beneran, sendiri Bu. kakak kalian loh. Nah, kalian juga nanti, nggak kedengeran ya musiknya ya? Enggak yang Ya, kedengeran. nanti kalian mungkin bisa lihat ya di IG-nya, nanti bisa langsung putar videonya. Ini ada musiknya nih, videonya sebetulnya. Jadi pemilihan musiknya juga bagus banget gitu. Ibu yakin kalian juga nggak kalah keren lah ya. Pasti bisa bikin yang lebih keren daripada ini. Oke, ini Ibu skip aja. Nah, itu untuk toko Semansa. Jadi ini yang tahun kemarin. Jadi kita fokusnya adalah ke desainnya ya, ke digital marketing. Nah, lalu selain itu juga kita punya yang namanya website ya atau e-commerce sendiri. Jadi sekolah kita itu punya e-commerce sendiri namanya tokosemansa.com. Nah, ini Ibu coba buka ya. Ketik aja langsung tokosemansa.com. Jadi nanti produk kalian itu bisa terpasang di sini. Taruh loading ya toko Semansanya. Sebentar, tokosemansa.com. Kalian juga bisa buka ya di handphone masing-masing. Nah, ini dia. Sudah terlihat tampilannya? Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, ini adalah e-commerce punyanya kita nih, punyanya SMA 1 Pangalengan ya. Ini produk-produknya. Jadi belanjanya itu bisa di sini. Kemarin ada yang udah coba belanja di sini nggak? Ada yang beli jajanannya kakak kalian nggak? Belum. Ada. Ada, Bu. Belum, Bu. Ada, alhamdulillah yang ada ya. Nah, apa namanya? Ini cara pemesanannya dibuat simple ya. Jadi karena sekolah kita belum punya admin ya, Jadi adminnya itu adalah dari siswa sendiri. Jadi ketika mau pesan itu langsung terhubung ke WA siswanya. Jadi misalnya ini ya, beli via WhatsApp. Nah, nanti langsung terhubung ke WA kakaknya gitu ya, kakak tingkat kalian gitu. Nah, ini contohnya seperti ini gitu. Jadi kalian pun nanti sama gitu ya, tapi kalau ada ide yang lebih keren gitu ya, tentunya kita akan kembangkan. Nah, itu mungkin Ibu stop share ya. Kita kembali lagi ke slide. Mana ya slide-nya ya? Oke, ini dia slide-nya. Itu ya tentang toko Semansa. Nah, lanjut kita ke inti dari pembelajaran hari ini adalah kita masuk ke perencanaan usaha, yaitu ide dan peluang usaha. Nah, sebelumnya silahkan kalian perhatikan dulu video berikut. Tapi keputar nggak ya videonya? Sebentar. Duh, iklan dulu ya. Lah, iklan lagi tuh ya. Kalau suara dari YouTube-nya kedengeran nggak? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak, Ibu. Enggak, Bu. Oke. Ibu share screen ininya ya, Ibu share screen. Ibu bagikan ininya ya, videonya ya ke grup ke mana itu tuh? Sebentar, salin link. Ibu bagikan ke chat room ya. Jadi kalian bisa lihat di handphonenya masing-masing. Ini Ibu stop share dulu. Silakan dilihat di chat room-nya. Perhatikan video ini ya.
Mungkin dulu berawal karena kegelisahan saya terhadap pangsa pasar di Indonesia yang mungkin pada saat itu terintimidasi oleh berbagai produk luar gitu. Jadi saya sering datang ke tempat anak muda berkumpul, nongkrong gitu. Sangat jarang pelaku usaha yang menjual produk tradisional gitu. Jadi dari situ kepikiran, kira-kira usaha apa ya? Saya observasi usaha yang asli Indonesia banget tuh apa? Terus mencuatlah cendol. Ternyata cendol mewakili Indonesia masuk ke dalam daftar 50 minuman terlezat di dunia. Lalu dari situ saya berpikir lagi, gimana caranya supaya si cendol ini bisa lebih dilirik oleh market modern di era milenial saat ini. Akhirnya saya berpikir untuk memodifikasi. Kita mengganti santan dengan susu, lebih modern, lebih sehat, dan saya punya visi misi tersendiri juga tentunya. Indonesia itu adalah negara dengan tingkat konsumsi susu bahkan paling rendah di ASEAN. Hanya 12 liter per kapita per tahun, jauh dari negeri tetangga Singapura, Malaysia yang udah puluhan liter per kapita per tahun. Jadi dari situ saya berpikir saya ingin berkontribusi untuk menyehatkan masyarakat Indonesia. Kenapa namanya Randol, Raja Cendol? Karena kita ingin setidaknya bisa menjadi raja di negeri sendiri. Jangan kita dijajah oleh berbagai produk luar, tapi kita bisa menjadi produk yang bukan hanya disukai, tapi dicintai oleh masyarakatnya sendiri. Dan kita bisa menjadi raja di negeri sendiri. Menjalankan usaha ini kurang lebih udah sekitar 3 tahun. Dan alhamdulillah udah ada lebih dari 700 outlet di seluruh Indonesia. Awalnya ya kita berbagai macam strategi kita lakukan, gimana caranya kita membuat market tuh penasaran. Makanya penamaan menu kita tuh unik-unik. USP kita lumayan kuat, unique selling point kita lumayan kuat. Penamaan menu kita nih nyeleneh, kayak contohnya kejendol, keju and cendol. Ada sundol bolong, tiramisu pakai cendol boleh dong. Ada digondol satpol, di mana green tea dan cendol bersatu itu nampol. Jadi dari situ tuh timbul word of mouth, dari mulut ke mulut. Strategi pemasaran yang sangat efektif gitu. Dan hal itu efektif sampai sekarang kita udah kita membentuk konsumen tuh menjadi sebuah community dengan sebutan Randolisius untuk membangun engagement, kurang lebih seperti itu. Sebelum saya usaha ini banyak banget yang saya lakukan. Saya berasal dari keluarga yang jatuh bangkrut, terus saya berjuang untuk bisa bertahan hidup gitu, seperti itu kurang lebih. Banyak banget hal yang saya lakuin, mungkin saya pernah menjadi kuli pasir di Gunung Sahut di daerah Cianjur, sebagai proses belajar lah intinya gitu. Saya membuang jauh-jauh gengsi yang pasti itu, dan saya terus belajar dengan apa yang saya bisa dan apa yang saya percaya gitu. Saya juga pernah mengamen gitu untuk mengumpulkan modal. Jadi waktu itu saya butuh membangun Randol tuh kurang lebih hampir 5 juta. Saya bangun RAB-nya butuh 5 juta, sedangkan di rekening cuma ada uang 500.000. Jadi dari situ saya berjuang ngumpulin duit supaya bisa jadi satu outlet dengan cara menyicil gitu. Jadi saya punya uang hasil ngamen, saya DP-in buat bikin gerobak. Terus saya punya uang lagi, saya nyupirin teman saya dapat uang, saya pakai untuk bikin tenda. Jadi satu outlet itu dengan cara menyicil. Setelah menyicil, alhamdulillah satu hari kita opening, besoknya balik modal. Saya pengen usaha itu tujuannya hanya 2. Yang pertama, saya pengen keluarga saya nggak khawatir besok makan apa. Yang kedua, kalau sakit biaya berobatnya gimana. Karena dulu kita sering berada di situasi tersebut gitu. Jadi tujuan saya, purpose saya usaha itu selalu untuk keluarga. Jadi saya jalaninnya nothing tulus, dan mungkin Tuhan ngasih saya lebih dari apa yang saya harapkan. Cara saya memasarkan Randol ini tentunya the power of social media. Jadi kita benar-benar concern gimana caranya membangun sebuah crowd, membangun sebuah audiens di sosial media. Kalau untuk membuat si cendolnya sebenarnya gampang ya. Yang lumayan rumit itu pembuatan dari bahan baku awal, karena butuh waktu berjam-jam. Harus diaduk-aduk si cendolnya, kalau misalkan aduknya nggak merata bisa gosong, jadi bisa nggak jadi cendolnya. Nah setelah cendolnya jadi, dia kan harus dimasukin cetakan, masuk cetakan kita pakai daun suji, daun pandan. Setelah bahan baku selesai, langsung kita distribusikan ke beberapa outlet. Setelah di outlet, mereka udah tinggal pakai takaran aja. Dari cendol, terus susu, gula merah, terus udah gitu pakai berbagai topping pilihan yang bisa dipilih. Mungkin sekarang kita udah sekitar 20 varian rasa.
udah lebih dari 700 outlet di seluruh Indonesia. Baru buka di Merauke kemarin, di Sabang juga udah ada. Kalau untuk harga bervariasi, tapi range-nya itu sekitar dari 9.000 sampai 15.000 ke atas. Kita per hari bisa mendistribusikan 10.000 cup minimal per harinya ke seluruh outlet di seluruh Indonesia. Harapannya masyarakat bisa tetap cinta sama produk asli Indonesia, dan saya justru pengen nantinya akan lahir randol-randol berikutnya. Dalam arti ada lagi pelaku usaha muda baru di Indonesia yang juga mengangkat derajat kuliner tradisional asli Indonesia. Karena gini, kita sekarang adalah hasil dari apa yang kita lakukan kemarin. Lalu kita nanti itu akumulasi dari apa yang kita lakukan kemarin dan hari ini. Jadi jangan pernah berhenti dengan apa yang kita yakini, jangan pernah berhenti berjuang. Kalau sekarang kita melakukan hal benar, hal baik, di depan kita pasti akan mendapatkan yang terbaik. Karena waktu tidak pernah berjalan mundur, maka hidup adalah tentang maju. Ambil dari video tadi apa? Awalnya sih dari gitu perjuangan kayak gimana ya yang ketangkep mah. Oke, ada perjuangan ya, perjuangan dari si pengusahanya. Apa sih perjuangannya tadi yang Retna tangkap? Astaga. Ada yang ketawa, siapa tuh? Serem ya? Maaf Bu. Gak apa-apa. Ya, boleh lanjutin. Retna bisa dinyalain videonya atau memang terkendala koneksi? Sinyal Bu tidak memadai. Oke, nggak apa-apa. Jadi tadi Retna melihat ada perjuangan ya dari pengusahanya ya. Oke. Benar Bu. Jadi kayaknya tuh susah banget ya. Tapi akhirnya sukses nggak tuh si pengusahanya? Sukses Bu. Sukses ya. Ya kayak meledak gitu bisnisnya. Betul banget. Terus kalau dilihat dari idenya nih, menurut Retna, idenya tuh datangnya dari mana sih si pengusaha ini? Tadi nama produknya apa sih tadi? Rendol. Iya. Nah, terus idenya tuh dapat dari mana tadi ya? Kok tiba-tiba kepikiran bikin itu gitu? Idenya dari yang makanan tradisional gitu, jadi dia itu mendapat ide buat kemodernnya gitu Bu, lebih ke modern. Oh ya, sebentar ya, ini kayaknya Ibu suaranya feedback ya. Sebentar biar nggak mengganggu ke kaliannya ya. Bentar. Oke, masih ini nggak ya? Masih ngahiung nggak ya? Ibu udah taruh handphonenya jauh. Masih ngahiung nggak? Beres Bu, beres. Oke, sip, beres ya. Oke, tadi kata Retna, idenya itu datang dari apa tadi? Ingin memodernkan gitu ya? Ingin memodernkan makanan tradisional gitu ya? Itu Retna ya? Benar Bu. Oke, sip. Nah, coba Ibu juga pengen denger nih. Tadi ada yang raise hand lagi. Perasaan tadi sebelum setelah Retna. Hani ya? Hani dari 11 MIPA 4. Thank you ya Retna ya sharingnya. Oke, kita coba lanjut mendengarkan dari Hani. Boleh Hani, apa tadi yang diambil dari video tadi? Jadi Ibu tadi teh pengusahanya teh jadi idenya teh berawal dari pengen kan dia teh lihat gitu pasar Indonesia teh dikuasai oleh produk-produk luar. Nah jadi dia teh pengen mengangkat kuliner-kuliner Indonesia gitu.
Nah, terus dia teh jadi biar menarik konsumen, dia teh kayak bikin semuanya, jadi semua jadi semua bagian dari usahanya teh unik-unik gitu, mulai dari namanya, terus nama menu-menunya juga gitu. Jadi dia teh pengen menarik konsumen Indonesia biar enggak kekuasai oleh pasar-pasar luar gitu. Jadi produk-produk luar teh kan lagi menguasai pasar Indonesia gitu. Iya, oke, lengkap banget ya. Nah, sekarang terima kasih ya Hani. Kita give applause dulu dong, kan ada ya reaction yang di handphone kalian. Give applause dulu buat tadi Hani sama tadi satu lagi. Sama yang dari 11 IPS ya tadi ya. Namanya siapa tadi? Aduh, pengen catat nih biar untuk jadi nilai tambahan ya. Retna, Bu. Siapa? Tadi soalnya wajahnya tidak terlihat. Boleh dicat tadi siapa ya? Ratna, Bu. Ratna ya? Oke, Ratna. Oke, ibu-ibu takut lupa ya. Jadi ada tadi Hani yang sharing ya. Hani dari 11 MIPA 4 dan ada Retna ya. Retna dari kelas 11 IPS 5, Bu. Oke, makasih ya Hani dan Retna dari perwakilan ya. Terima kasih. Nah, sip. Nah, jadi ada catatan ibu juga ya. Kita berikan applause ya untuk Retna dan Ani yang sudah sharing. Nah, selanjutnya nih, Ibu mau tanya lagi. Tadi kan Hani bilang kalau idenya itu datang dari apa ya, kekhawatiran ya bahwa nanti tuh pasarnya di Indonesia itu justru akan diambil oleh asing gitu ya. Jadi makanya kita harus angkat makanan tradisional itu. Jangan sebaliknya gitu ya. Nah, coba siapa yang tahu si ide tersebut berarti datangnya dari internal atau dari eksternal? Boleh di kolom chat deh. Boleh di kolom chat. Dari kan tadi Hani udah jelasin nih, si idenya itu tadi datang berawal dari apa tadi ya? Dari kekhawatiran pengusahanya, khawatirnya Indonesia itu udah produknya itu dikuasai gitu ya oleh luar gitu ya, bukan produk Indonesianya sendiri gitu. Wah, banyak yang bilang internal nih. Oke, nah Ibu pilih ya salah satu nih, coba. Dari siapa nih? Gema nih, Ibu pengen dengar suaranya. Gema di sini bilang internal, Bu. Gema mana Gema? Ayo, Gem. Ibu. Oke, coba Ibu pin dulu ya. Oke. Gema, main videonya ya? Ada ya? Boleh dinyalain? Gimana, Bu? Boleh dinyalain videonya? Atau ada Bentar, Bu. Oke, lagi nyari posisi dulu nih Gemanya. Waduh. Oke, Gem. Tadi Gema bilang internal ya? Kenapa sih Ya, Bu. bilang internal? Emangnya menurut Gema bedanya internal sama eksternal itu apa? Ide yang datangnya dari internal itu apa? Ide yang datangnya dari eksternal itu apa? Coba mungkin Gema bisa share. Jadi kalau internal tuh bisa di review terhadap aktivitas organisasi terhadap aktivitas secara berkelanjutan, Bu. Oke, itu apa nih? Ngejelasin yang internal apa eksternal? Jadi kalau misalnya tadi Gema bilang kalau idenya tuh datang dari internal karena apa? Karena pengusaha itu bisa melakukan aktivitas dengan berkelanjutan, Bu. Aktivitas dengan berkelanjutan. Jadi datangnya tuh idenya dari dirinya gitu ya? Iya, jadi dengan dari diri sendirinya dan tidak terpaksa oleh orang lain dan eksternal dari luar.
Oke, betul. Boleh-boleh ya. Jadi kenapa Gema jawab internal? Karena tadi idenya itu datang dari pengusaha itu sendiri ya, dan tidak Iya, ada Bu. paksaan dari orang lain. Boleh, terima kasih Gema. Kita Sama, Bu. berikan applause ya buat Gema. Boleh yang lain, ada yang mau raise hand? Yang mau menyampaikan pendapatnya. Jadi idenya tuh datang dari internal atau eksternal sih sebetulnya si pengusaha itu dapat tiba-tiba kepikiran bikin randol gitu. Ada lagi? Atau Ibu coba panggil? Oh, ada nih. Dari 1157. Wah, anak Ibu nih ya. Ibu kebetulan mau kelasin kelas 1157 ya. Oke, boleh. Dari Ardiah. Boleh Ardiah. Mau nyalain videonya? Jaringan, Bu. Oke, nggak apa-apa. Sip. Gimana Ardia? Menurut Ardia sama internal atau punya pendapat lain? Menurut saya internal, karena kan si idenya teh muncul dari permasalahan negeri sendiri. Kayak misalnya pas ini permasalahan santan yang diganti sama susu juga kan, Indonesia teh sebagai negara yang kurang mengkonsumsi susu gitu per liternya, per tahunnya. Jadi si pengusaha itu teh berinisiatif buat ngeganti santannya itu dari susu. Jadi menurut saya si pengusaha teh dapat idenya dari permasalahan negeri sendiri Permasalahan gitu. yang ada. Oke, siap. Ardia bareng sama siapa di situ? Barengan? Sama Ardiah Yunita. Oke. Ya, terima kasih ya Ardia share-nya. Jadi tadi sama-sama ya menjawab bahwa internal. Ibu lihat juga di chat semuanya hampir jawab internal. Nanti kita diskusikan lagi di akhir ya. Nah, selanjutnya adalah coba Ibu share screen dulu. Mudah-mudahan bisa share. Kita lanjutkan. Oh, bisa. Alhamdulillah. Sudah terlihatkah share screen-nya? Belum, Bu. Belum? Sekarang Bu. sudah? Belum, Bu. Loading, Bu. Loading ya? Nah, udah, Bu. Udah, Sekarang sip. sudah, Bu. Oke, siap. Nah, tadi sudah ya, ide yang datang berasal dari tadi internal katanya ya. Oke, di sini coba Ibu ketikkan tadi banyak jawaban dari kalian menjawab internal. Selanjutnya adalah apa sih yang menjadi, menurut kalian nih, apa sih yang menjadi faktor keberhasilan dan kegagalan si usaha tadi, usaha randol tadi? Nah, coba Ibu pengen lihat, adakah yang boleh jawab di kolom chat, boleh juga raise hand ya. Coba Ibu pengen lihat nih keaktifannya ya. Oke, Andika Rizky dari 11 IPS 5 raise hand. Sama Kania ya, boleh. Andika dulu. Yang lainnya boleh di-mute ya. Yang lainnya boleh di-mute. Oke, Andika silakan. Menurut Andika faktor keberhasilan dan kegagalan apa sih? Faktor keberhasilannya mah jadi berani berinovasi si pengusaha tersebut ya, Bu. Oh ya. Jadi tadi contohnya banyak varian rasanya, ada sekitaran 20 kan tadi Bu? Iya, iya, dan namanya unik-unik ya. Ya. Sama pengganti santan dengan susu. Jadi lebih sehat lah si cendolnya. Oke, betul. Itu keberhasilannya ya tadi ya, berarti inovatif ya, Andika ya, setuju banget. Kalau kegagalannya apa nih menurut Andika? Mungkin nggak ada faktor kegagalannya dalam suatu usaha, di usaha tadi? Ada sih kalau si pengusaha tersebut tetap stuck di situ-situ aja, jadi gak berani keluar negeri, gak berani buka outlet di luar negeri, Bu, gitu. Oke, jadi faktor kegagalan itu ketika berarti nggak mau berkembang gitu ya, mungkin ya Andika ya? Jadi bukan berarti gak berkembang, tapi kalau si pengusaha tersebut gak berani
keluar dari zona nyamannya, Bu. Oke, tidak berani, tadi bagus nih ya kata-katanya. Tidak berani keluar dari zona nyaman yang itu bisa menjadi faktor kegagalan. Oke, terima kasih Andika sharingnya. Nah, selanjutnya ada Kania nih. Kania dari kelas apa ya? Ibu nggak bisa lihat kelasnya. Kania dari kelas 10 MIPA 1, Bu. 10? 11? 11 MIPA 1. Oke. Menurut Kania apa? Faktor keberhasilan dan kegagalannya Randol tadi. Faktor keberhasilannya itu si pengusaha tersebut tidak takut gagal dan berani untuk melangkah sehingga bisa membuat usaha rental tersebut. Jadi jika ingin menjadi pengusaha itu harus tidak takut gagal, karena kegagalan itu pasti ada di setiap kita membuat sesuatu gitu kan, Bu, pasti ada untung dan ruginya. Oke. Tidak takut gagal ya, betul. Lanjut lagi, kegagalan apa kalau menurut Anya faktor kegagalannya? Hal faktor kegagalannya itu sama seperti Andika tadi, jadi si pengusaha tersebut bisa keluar dari zona nyaman dan akhirnya si pengusaha tersebut sukses dan bisa mengharumkan bangsa Indonesia dengan usahanya tersebut. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Kania sharingnya. Wah, keren nih ya. Masih ada yang raise hand. Nah, ini mantap ya, aktif. Kita ke di sini Bu lihat ada Hesti ya. Hesti dulu ya. Hesti, ada Gemma, Anda, Rezika. Boleh kita ke Hesti? Boleh Hesti? Ya, Bu. Ya, apa nih Hesti? Kira-kira menurut Hesti faktor keberhasilan dan kegagalannya? Kalau faktor keberhasilannya lebih ke niat yang sangat kuat, terus pantang menyerah, memiliki modal juga dari kan tadi udah disebut modalnya dari hasil nabung dia sendiri, pengusaha tersebut, dan jadi lebih mengenal betul bisnis yang dijalankan. Apa tadi? Mengenal betul ya, mengenal betul bisnis yang dijalankan. Ya, itu salah satu faktor keberhasilan juga ya. Kalau kegagalannya menurut Hesti apa? Lebih ke kalau kurangnya pengalaman atau kurangnya modal yang dibutuhkan. Apa tadi, kurang modal, terus kurang apa lagi tadi Hesti? Atau kurang pengalaman dan lokasi tidak memadai. Oh iya, udah semakin luas kita ya. Jadi ada kurangnya pengalaman, lokasi juga berpengaruh ya. Terus ada tadi modal juga. Jadi semakin luas nih ya pembahasan kita hari ini. Lanjut lagi. Oh ya, terima kasih ya Hesti ya. Lanjut lagi Rezika. Oke, Rezika dari kelas apa nih? Halo Ibu, dari kelas IPA 4. Dari IPA 4. Oke, dari IPA 4. Rezika, boleh Rezika? Gimana nih faktor keberhasilan dan kegagalannya? Kegagalan dari teknik marketing gitu Ibu, soalnya kan sekarang zaman modern gitu, kalau nggak bisa manfaatin kayak teknologi, media sosial gitu, susah kan kalau promosinya nggak pakai media sosial sekarang mah. Jadi mungkin itu salah satu faktor yang jadi kegagalan sebuah usaha sih, Bu. Ya, betul. Jadi menjadi faktor kegagalan juga ketika nggak update gitu ya promosinya ya. Jadi sekarang udah musimnya digital gitu ya. Tapi dia masih misalnya melakukan secara konvensional. Betul, Rezika. Terima kasih ya sharingnya ya. Oke, ini sebetulnya masih ada Gemma, ada Hani juga ya. Ini Hani aktif banget tuh Gemma juga ya. Kita coba di pertanyaan yang lainnya ya. Selanjutnya nih, tadi kalian pokoknya udah ini ya, udah paham-paham nih faktor keberhasilan dan juga. Oh, ini juga Ibu mau bacain ya yang di kolom chat. Ada dari Agung 11 IPS 3. Katanya, Bu, faktor kemajuannya atau faktor keberhasilannya adalah jadi si pengusaha itu punya rasa ingin berhasil. Jadi motivasinya tinggi mungkin ya. Memiliki ide yang kreatif, betul, inovatif, tadi sama tidak pantang menyerah, juga mempunyai keyakinan yang tinggi
bahwa ia bisa untuk menjalankan usahanya. Nah, kalau faktor kegagalannya nih, menurut Agung, yang diamati oleh Agung adalah ketika kurangnya perencanaan ya, jadi gagal dalam perencanaan dan juga kurangnya pengawasan. Nah, oke, itu ada sharing dari Agung. Bagus banget ya, Agung ya, terima kasih sharingnya. Nah, selanjutnya, tadi kita sudah tahu nih faktor keberhasilan dan kegagalannya. Banyak banget ya, berarti kalian udah paham. Nah, sekarang selanjutnya pertanyaan yang ketiga adalah apa sih resiko gitu ya? Apa sih resiko dari usaha itu? Jadi kalau kita bikin usaha, pasti kan suka ada resikonya ya. Nah, menurut kalian nih, resiko dari usaha itu apa sih? Dan khususnya yang tadi di video ya. Di sini sudah raise hand Hani, yang lainnya boleh raise hand juga, boleh chat ya, nanti Ibu bacakan. Ada Hani, ada Retna, dan ada Gema. Oke, boleh Hani dulu ya, tadi duluan ya. Hani, boleh? Karena kan usahanya teh tentang minumannya, jadi kan minuman mah pasti ada basinya. Kalau misalkan lagi waktunya teh enggak sedikit gitu yang belinya teh, nanti tuh resikonya teh pasti kan rugi, soalnya makanannya teh bisa jadi minumannya teh bisa jadi basi. Terus misalkan resiko lainnya teh bisa jadi ada nanti teh pengusaha lain yang bikin usaha yang lebih menarik gitu. Misalkan ada yang lebih murah gitu, terus ada juga yang lebih enak. Nah, nanti jadi resikonya teh dia teh jadi resikonya teh bisa kegeser sama pengusaha lain gitu, sama usaha lain. Gitu. Oke, bener banget nih ya Hani ya. Jadi karena tadi minuman ya, jadi kan ada kemungkinan basi ya minumannya ya. Kalau misalnya misalnya disimpannya asal-asalan gitu ya. Dan ya pastilah ya selama-lamanya itu pasti ada saat kadaluarsanya itu pasti ada ya. Nah, betul ya. Terus juga tadi Hani membahas persaingan ya. Jadi ada pesaing juga itu bisa menjadi resiko usaha. Oke, boleh Hani. Terima kasih Hani sharingnya. Dan sekarang Retna. Retna lagi nih. Aduh, Ibu ini keren ya. Ini Hani sama Retna tadi udah beberapa kali. Ibu harap Ibu bisa dengar juga suara dari yang lainnya ya. Boleh Retna? Iya, Bu. Resiko, kalau menurut Retna tuh cuaca juga mempengaruhi, Bu. Soalnya kalau misalkan cuacanya dingin, terus ya kayak musim hujan gitu, bisnis minuman kayak gitu kurang cocok, Bu. Jadi omsetnya bisa turun. Oke, wah betul banget ya. Nih tambahan lagi resiko dari usaha tadi khususnya Rambo cuaca ya. Jadi misalkan itu mungkin minumannya kan dingin ya. Jadi kalau diminumnya pas cuaca dingin, nanti malah tambah dingin ya. Mungkin kan pasti kalau di cuaca dingin pengennya tuh yang hangat-hangat gitu ya, betul. Nah, terima kasih sharingnya. Terus sekarang ada Gema nih. Gema. Oke, menurut Gema, resikonya apa, Gem? Kalau menurut saya, Bu, jadi ketika kan itu jualannya di sebuah mall, iya kan? Jualannya kayak di kayak franchise gitu, gerobak-gerobak. Iya, iya. Jadi kan kita bersebelahan kan, Bu. Balik lagi kepada mental gitu, Bu. Jadi ketika usaha yang di sebelah kita lebih rame dan kita sepi, kita harus bisa mempromosikan produk kita lebih dari yang di sebelah kita, Bu. Balik lagi ke mental. Kalau dalam usaha mental paling penting sih, kalau menurut saya. Dalam melakukan suatu hal juga mental memengaruhi segalanya. Iya, benar-benar banget Gema, setuju ya, semuanya juga pasti setuju ya. Di sini berarti Gema sudah lebih luas lagi nih. Jadi Gema sudah menyampaikan strategi ya, atau cara mengurangi resiko ya, benar nggak Gema ya? Jadi cara mengurangi resiko itu tadi ya, perkuat mentalnya ya. Tadi kalau misalnya ada persaingan. Soalnya kalau mental seorang pengusaha down, dengan sendirinya bisa meng-up mentalnya lagi, dia pengusaha paling sukses di dunia sih, Bu.
keren. Oh, kata. Apakah salah satunya Gema? Amin ya. Amin Bu, insya Allah. Oke, aduh terima kasih banyak nih ya, masih ada yang raise hand, ada 3 orang lagi. Tapi karena kita waktunya terbatas ya, mohon maaf sekali. Kita lanjut dulu ya, nanti mungkin bisa raise hand untuk di diskusi selanjutnya ya. Ada Rezika, Erli, sama siapa nih? Aldivan, terima kasih banyak ya, Ardiah juga nggak cuma. Kita lanjut dulu ya. Nah, sekarang coba perhatikan lingkungan sekitarmu. Oke, ada yang familiar nggak sih sama gambar ini? Gambar di mana ya? Di WW. Kebun teh, peternakan sapi. Di Rahong, Ibu. Rahong, Bu. Kampung Singkut. Di Rahong. Tadi kandang sapi. WWP Sarung Kangkung, Bu. WWP ya, sana ya. Berarti ini di Pangalengan ya? Gunung, Bu. Semuanya di Pangalengan ya. Ini semuanya di Pangalengan. Coba dilihat gitu ya, banyak sekali apa nih? Banyak sekali potensi ya yang dimiliki oleh kita gitu. Dari mulai apa aja nih? Potensinya apa aja nih kalau yang kalian lihat? Boleh di-share. Yang kalian lihat potensinya apa aja nih dari gambar ini? Kampung Singkut. Coba. Potensi itu apa coba? Potensi itu hal bagus ya. Coba tulis di kolom chat. Mau dikenap si Ki mah. Potensi merusak alam. XXL 18.000. Bentar ya, ini ada yang nggak di mute ya. Oke, udah kondusif lagi. Ayo. Harus Ibu lihat nih kayaknya ya. Lagi dipanggilin ya. Coba ada siapa nih ya dari belakang deh. Esther nih. Esther. Coba ini Esther dulu ya. Ada Esther. Esther Cindy Lestari 11 nih. Esther ada. Esther ada. Wah, kemana ya? Oke, nggak apa-apa deh. Ibu bacain yang di kolom chat nih. Ada Hani dari 11.4 Hani. Ya, keren nih, Hani aktif banget. Potensinya, Bu, bisa dijadiin tempat wisata kalau tempat-tempat nuansa alam kayak di Pangalengan. Betul ya. Pertama adalah yang dimiliki Pangalengan itu adalah potensi wisata. Ya, itu betul banget. Selain potensi wisata, apa lagi coba? Ibu udah lihat tuh gambar-gambarnya. Ayo, apa lagi? Bisa dijadikannya Agung, bisa dijadikan sebagai bahan SDA. Sumber daya alam. Oke, jadi seperti kayu, teh, air gitu ya. Oke, Agung, jadi kayu, teh, air ini kira-kira potensinya itu untuk bisa dibuat apa? Oke, nggak apa-apa, Agung ya. Jadi tadi katanya bisa menghasilkan apa tadi kayu gitu ya. Mungkin kalau kayu kan bisa untuk bangun rumah ya, bisa untuk bikin furniture dan lain sebagainya. Terus ada kandang sapi juga, mungkin bisa dibuat penelitian, betul ya. Terus potensi usaha, Bu, bagi masyarakat terdekat, betul. Usahanya apa aja nih kira-kira nih? Kalau kalian lihat dari potensi-potensi ini, kira-kira usaha yang bisa dibuat apa? Nah ya, nih bisa membuat Pangalengan lebih dikenal. Wah, banyak nih, alhamdulillah ya. Ibu seneng deh kalau aktif di chat seperti ini ya. Potensi sama wisata, terus pertanian ya, peternakan, terus menambah pekerjaan, usaha, sumber daya alam pokoknya Bu, pembuatan sandang, usaha susu Bu, nah itu betul ya, bisa dijadikan permen susu gitu ya. Usaha yang memproduksi makanan atau minuman dari susu, misalnya ada oleh-oleh, wah banyak banget ya. Oke, jadi sekarang kita tahu ya ternyata potensi Pangalengan itu sangatlah banyak ya, sangatlah luas gitu. Jadi seharusnya kita tidak akan kekurangan ide ya. Nah, lanjut lagi. Oke, Rezika raise hand. Rezika mau sharing? Boleh, silahkan. Rezika? Nggak jadi rasanya? Oke. Nggak apa-apa. Ibu baca lagi ya chatnya ya. Selanjutnya adalah, nah sekarang coba perhatikan kondisi ini.
Ini adalah kondisi kita saat ini. Ya, coba diperhatikan baik-baik gambarnya. Di situ ada gambar apa? Ada yang bisa Pandemi memaparkan? COVID-19, Bu. Betul, pandemi. Suara siapa itu ya? Pandemi, betul ya. Nah, Sekolah di sini daring, Bu. sekolah daring. Terus apa lagi? Pedagang, Bang. Bu. Ada Serba online. PPKM, Ada Zoom PPKM. meeting. PPKM, Bu. Pedagang online gitu ya. Terus dampak PPKM. Terus apa lagi? Rumah sakit penuh. Rumah sakit penuh. Boleh. Ini agak bertabrakan ya suaranya ya. Boleh raise hand dulu atau boleh di kolom chat ya. Tadi betul ya. Jadi ini adalah kondisi kita sekarang gitu ya. Rumah sakit penuh. Terus kita banyak ngedaring gitu ya, webinar seperti ini. Terus juga dagang juga ya harus melakukan transformasi ya, perubahan ya. Misalnya di sini ada dagang online gitu ya. Terus ada juga yang mungkin kehilangan pekerjaan gitu. Ini adalah kondisi kita saat ini. Selanjutnya kita lihat lagi. Tadi kan kita lihat lingkungan sekitar ya. Kita lihat yang di luarnya. Sekarang kita lihat diri kita. What is your hobby? Apa sih minat kalian? Jadi ini nanti kita akan saling hubungkan ya. Dari potensi tadi, potensi lokal yang ada di daerah, kondisi kita saat ini, dan minat dari kalian. Nah, coba Ibu pengen tahu nih, hobi kalian tuh apa sih? Siapa nih? Apa ini Alfi Aliandra? Apa nih mabal karena WhatsApp? Siapa ini? Alfi. Kalau daring tuh jadi mabalnya ke WhatsApp gitu ya. Iya, Bu. Oke. Nggak ada pajak. Nggak apa-apa sih ya, yang penting masih bisa fokus ya. Nah, coba sekarang kita kembali lagi ke layar. Oh, ini Hani nyanyi, Bu, hobinya. Oh, keren. Ada olahraga, ada sepeda, Olahraga, Bu. nonton drakor, badminton, berkebun, memasak, menggambar. Hobinya nggak ngapa-ngapain, Bu. Oke, mulai sekarang ini ya, dicari ya hobinya apa ya. Terus bobo ibu udah enak. Kalau tidur itu hobi bukannya? Tidur mah kebutuhan ya. Oke, mabar Mobile Legend, game, check out Shopee, oke, ngegambar dan lain-lain ya. Kalau ngasak tuh ini ya, ngasak tuh berkebun ya, benar nggak sih? Ngasak tuh berhubungan dengan berkebun ya. Iya, Ibu. Ya, wah banyak banget. Pokoknya Ibu lihat di sini banyak banget hobi-hobinya. Yang belum tahu hobinya apa, mudah-mudahan dalam waktu dekat ya dapat mengetahui hobinya apa. Karena bahagia banget kalau kita udah tahu apa yang kita suka gitu ya. Dicoba aja semuanya ya, dicoba aja semuanya. Olahraga dicoba, main game dicoba, gambar dicoba, masak dicoba, semuanya dicoba. Nah, kalau semuanya udah dicoba, nanti pasti deh ada satu yang nyelip gitu ya, yang paling disukanya. Nah, itu berarti hobi kalian. Nah, buat apa sih kita tahu hobi? Nah, karena kita ke slide selanjutnya. Tadi kan kalian udah diliatin apa tadi? Potensi lokal di kita di Pangalengan. Kalian juga sudah mengetahui efek-efek pandemi ya, dan kalian juga udah tahu minat kalian. Nah, berdasarkan itu semua, coba nih, menurut kalian ide atau peluang usaha apa yang cocok di kondisi itu? Jadi coba Ibu pengen tahu, boleh di chat ya. Ibu pengen sebanyak mungkin nih ide dan peluang usahanya. Ibu pengen sebanyak mungkin, tapi mungkin kalau yang oke, di sini sudah ada Early raise hand. Aduh, Early kok dicabut lagi raise hand? Oke. Jadi boleh raise hand mungkin beberapa aja ya. Nah, sisanya boleh di kolom chat. Pokoknya Ibu pengen kolom chat tuh sampai penuh ya. Coba, apa ide dan peluang usaha yang menurut kalian tuh cocok? Tentunya cocok dengan minat kalian, cocok dengan mungkin potensi lokal, cocok juga mungkin diterapkan di pandemi seperti ini. Wah, sudah ada 3 yang raise hand. Ibu kunci ya raise hand-nya. Yang lainnya boleh di kolom chat ya. Nanti Ibu bacakan. Boleh pertama tadi Ibu lihat si Erli dulu ya. Oke, boleh Erli dulu. Halo Ibu. Ya.
Jadi mungkin kalau dalam keadaan sekarang lebih ke usaha online ya, kayak jual makanan online kayak gitu-gitu. Oke, kalau ininya udah kepikiran nggak bentuk usahanya tuh apa? Usaha makanan mungkin Bu. Makanan ya. Oke. Makanannya udah Kayak kayak lebih apa? banyak peminat aja gitu makanan. Bener ya, karena itu salah satu kebutuhan juga ya makanan ya. Oke. Kalau betul boleh nih usaha makanan, dan nanti mungkin Erli bisa pikirkan lagi makanannya itu apa ya, yang lebih detail lagi ya makanannya. Nah selanjutnya boleh nih Jingga dulu ya, boleh Jingga ya. Jingga nih dari kelas apa nih Jingga? Kelas 11 IPS 2 Bu. Oke, Jingga gimana? Kalau menurut Jingga lebih buka kayak ngedeliv gitu. Jadi kayak kalau mau ada orang yang mau pesan makan kayak gitu bisa tinggal ngedeliv ke kita. Terus Jingga termasuk yang ininya, yang bikin makanannya? Apa Bu? Maksudnya yang nyediain produknya termasuk Jingga atau produknya tuh kayak ambil lagi dari pihak yang lain? Ambil dari orang lain. Gitu. Oke, boleh seperti itu ya. Jadi itu memudahkan ya di saat pandemi seperti ini gitu ya. Jadi jasa delis tadi ya, antar-antar seperti itu. Oke, selanjutnya Andika boleh? Iya Bu. Ya, Andika punya ide apa nih? Banyak sih Bu. Usaha di kondisi seperti saat ini mah. Yang berhubungan digital seperti trading, jualan online, kayak tadi kata siapa tadi itu? Terus jadi gamer, trading, banyak sih Bu. Oh keren ya, jadi udah sampai ke trading. Sosial. Oke, keren ya. Terakhir ya, Gema ya, boleh ya. Gema aktif banget nih. Gem, punya ide apa Gem? Kalau kata saya Bu, voucher game online, karena game online sekarang tidak kayak dulu Bu itu. Game online sekarang sudah maju ke tingkat dunia tuh. Iya. Enggak di situ-situ aja. Iya. Terus para gamers membutuhkan vouchernya buat membeli apalah gitu. Jadi bukan kalau sebenarnya ada yang lebih baik gitu Bu daripada voucher game online, tapi di kondisi sekarang yang paling, bukan yang paling sih, jadi yang dekatnya lah, yang dekatnya di voucher game online bisa ya uang jajan lah gitu. Semoga dari uang jajan itu bisa ditabung dan menjadi uang yang jadi pengusaha, insya Allah, dengan majunya dari jualan voucher game online itu. Oke, keren ya. Jadi kalau Gema menangkap tadi adalah karena lagi musim game online ya. Sekarang tuh game online udah bukan ecek-ecek lagi ya, udah ada kompetisinya gitu. Dan jadi tadi adalah voucher ya, jualan voucher game online ya. Keren sih, menurut itu kreatif ya. Nah di sini juga udah banyak juga di kolom chat ya. Ibu lihat tadi ada yang berbudaya apa ya tadi, ikan, terus bisnis apa nih, bikin hand sanitizer, masker kain, wah keren ya. Terus ini lagi musim ikoi-ikoyan ya. Ibu mah sebenarnya masih nggak ngerti sih itu ikoi-ikoyan itu ya, minta hadiah ke selebgram gitu kan ya. Terus e-sport, terus ini apa nih, AFK. AFK apaan sih? AFK keluar apa? Siapa nih, Muhammad, siapa nggak kelihatan ya belakangnya ya. AFK apa sih AFK? Muhammad Rizky keluar udah. Meninggalkan pertandingan. Istilah dalam dalam game online. Istilah dalam game online, ML Bu. Oke, baiklah. Terus ada investasi online, terus ini ada Domi Salmanan penutan trading ya kalau nggak ya. Terus apa nih, trading, beberapa trading, terus bikin jasi, pembuatan masker, binomo juga kalau nggak salah trading ya. Terus judi. Iya betul ya, sebetulnya ya lebih ke itu
gitu ya. Jangan deh ya, kalau kita mah jangan. Iya, binomo, judi, Kita mah kan astagfirullah. Stay halal, brother. kita mah kan udah tahu ya yang betulnya apa. Ya, Ada brother. juga nih Dina katanya baca buku, terus bukunya saya baca dapat saya jual kembali. Wah keren nih Dina ya. Dina Selvia 11 MIPA 4. Terus jualan pulsa, buku, kuota, baju, makanan online. Keren. Terus dagang apa nih? Thrift apa nih? Aduh ibu nggak update banget nih. Dagang thrift bekas. Thrift apa nih ya? Baju. Oh, oke. Baju bekas Ibu. Oke. Cimol Ya betul. Cimol jualan top up game. Cidi gemol. Terus apa ini? Pacar online. Aduh ini Muhammad Rifki. Berjualan pulsa. Oke, jualan online. Intinya semuanya sepakat ya bahwa jualan online itu lagi booming ya sekarang. Tinggal sebetulnya yang harus kita pikirkan adalah produknya itu apa. Ya, produknya itu apa, harus lebih detail, direncanakan lagi, dilihat resikonya, dilihat faktor keberhasilan dan kegagalannya gitu ya. Oke, nah selanjutnya adalah ini kita sudah di akhir. Nanti mungkin Ibu sharekannya nanti di Google Classroom aja ya. Nanti kalian akan diminta mengisi Google Form. Nah, Google Form ini apa? Jadi Google Form ini nanti kalian akan mengisikan ya tadi ya, ide dan peluang usaha. Jadi waktunya seharian sekarang aja, coba dipikirkan kembali baik-baik ya. Kira-kira ide dan peluang usaha apa yang ingin kalian angkat? Karena nanti dari ide dan peluang usaha ini nanti akan Ibu lihat, lalu akan Ibu kelompokkan. Ya, nanti akan Ibu kelompokkan. Jadi kalau misalnya dalam satu kelas idenya tadi misalnya ada yang budidaya ikan nih. Yang budidaya ikan misalnya nanti ada 2 atau 3 orang misalnya gitu ya, itu akan menjadi satu kelompok. Nah nanti akan mengerjakan proyek yang berhubungan dengan produk tersebut. Nah, betul-betul dipikirkan ya. Jadi ide dan peluang usaha ini dilihat dari ya, pokoknya dilihat dari kesesuaian dengan kondisi pandemi sekarang, juga tentunya Ibu harapkan juga sesuai dengan minat kalian ya. Jadi jangan dipaksain. Kalau misalnya tadi ya minatnya misalnya di makanan gitu ya, dipaksa ke budidaya ikan, nah jangan kayak gitu. Sesuai dengan minat aja. Jadi kalau sekarang kelas kita bebas ya. Kalau dulu kelas 11 yang dulu itu terpatok ke makanan. Tapi kalau sekarang kelas 11 idenya itu bebas. Jadi selama itu masih sesuai dengan jalur ya, kecuali tadi kan seperti apa judi apa binomo tadi ya, binomo tadi kan ya enggak lah, kan tidak sesuai ya dengan kita. Jadi silahkan dipikirkan baik-baik. Nanti link Google Form-nya akan Ibu sampaikan di Google Classroom. Bisa dipahami ya? Baik, siap Bu. Oke, sip. Nah, sebelum ditutup, nah sekarang mari kita simpulkan bersama-sama ya. Di sini Ibu punya link. Oke, Ibu bagikan linknya di chat ya. Oh, di chat udah banyak nih. Oke, silahkan diklik. Ada yang candu. Silahkan diklik. Aduh, bentar ya, linknya masih loading. Jadi kita akan bersama-sama mengambil kesimpulan pertemuan kita hari ini. Jadi ini adalah link untuk kalian mengisikan kesimpulan. Seperti itu ya. Tapi masih loading ya. Sebentar. Nah, itu coba. Silahkan dibuka. Oke, ini sudah mulai ramai ya grup chatnya ya. Yuk, boleh ini dulu, diklik. Sudah terbuka. Nah, nanti ada pertanyaan seperti ini. Apa itu ide dan peluang usaha? Nah, coba dijawab. Semuanya harus jawab ya. Apa itu ide dan peluang usaha? Semuanya sudah jawab, lah. Ya, boleh diketik langsung di situ ya. Linknya diklik, nanti akan muncul ya. Nah, coba Ibu lihat dulu sudah ada yang jawab atau belum. Sekalian sama link yang keduanya juga Ibu share ya. Jadi ada 2 link.
Jadi silahkan dijawab ya. Ya, 2 link ya. Nah, boleh diketikkan, nanti akan Ibu tampilkan di layar. Oke, wah sudah banyak yang mengisi ya. Ini Ibu lihat di sini ide adalah rancangan yang tersusun dalam pikiran berupa gagasan untuk meraih tujuan. Sedangkan peluang usaha adalah sebuah kesepakatan yang akan didapatkan oleh orang demi mendapatkan tujuan. Betul ya? Bukan kesepakatan mungkin ya, kesempatan ya, tipoknya. Jadi peluang itu adalah kesempatan. Kalau ide adalah rancangan yang tersusun dalam pikiran. Oke, betul ya. Ini sebuah kesepakatan yang akan didapatkan oleh orang. Oke. Terus apa lagi nih? Sudah banyak yang menjawab ya. Sudah ada 62, 63. Silahkan ya. Ini betul. Ide suatu usaha yang akan kita lakukan jika kita ada kemauan dan niat tersendiri. Ide itu gagasan atau pemikiran yang baru. Nah, betul. Dalam menciptakan suatu produk atau jasa yang berpotensi sumber keuntungan dan memiliki peluang yang besar. Oke, selanjutnya. Kita jawab duluan nih. Boleh ke pertanyaan yang selanjutnya? Yang faktor internal dan eksternal yang dapat memunculkan ide usaha. Coba bisa di next nggak? Tadi apa aja yang sudah disampaikan oleh kalian tadi ya? Nggak bisa ini ya? Oh, nggak bisa di next ya? Oke, nggak apa-apa. Dijawabnya di chat aja deh. Jawabnya di chat aja, nggak apa-apa. Yang slide kedua, jawabnya boleh di chat aja. Jadi, tadi berarti kan banyak tuh yang disampaikan oleh teman-temannya ya, mengenai faktor internal dan eksternal yang dapat memunculkan ide usaha. Nah, tadi kan menurut kalian yang Randol tadi itu internal ya. Nah, sekarang coba sampaikan di sini faktor internalnya tuh apa aja, faktor eksternal tuh misalnya contohnya apa aja. Boleh di ini ya, boleh di chat. Boleh internal aja, eksternal aja, boleh dua-dua. Coba di kolom chat. Apa aja faktor internal contohnya? Oh, ini pengertian ya, boleh dari Hani. Kalau internal itu berasal dari pemikiran sendiri, misalnya, terus juga bisa dari pengalaman diri sendiri, begitu ya. Kalau eksternal itu berhubungan dengan masalah yang muncul dari luar. Oke, betul banget. Terus, nah ini juga Kania juga menyampaikan, eksternal itu contohnya misalnya ide yang datangnya itu terinspirasi oleh orang lain. Betul ya. Juga Jamil dari 11/3, faktor internalnya yaitu bagaimana dari pengalaman kita dalam melakukan sebuah usaha. Tadi sama ya berarti, sama Hani, pengalaman ya, pengalaman yang dialami oleh diri sendiri. Betul ya, jadi itu contoh dari internal dan eksternal. Sekarang lanjut ke yang link selanjutnya ya. Oh masih ada tadi chatnya, coba chatnya tadi masih ada dari Jingga. Jadi kalau internal tuh lebih ke kesadaran diri, betul ya. Jadi kayak datangnya tuh dari dalam diri, intuisi lah ya seperti itu ya. Tapi kalau eksternal itu terinspirasi dari misalnya mendengarkan permasalahan orang lain atau permasalahan sekitar, ya betul ya itu eksternal. Ya, Wandi juga betul ya. Terus kalau Alfi nih internal kemauan diri sendiri, betul ya. Ya sudah betul semua ya, kita sepakat ya.
Lanjut lagi ke yang link yang kedua. Boleh link yang kedua. Pertanyaannya itu adalah, play dulu. Link yang kedua boleh diklik ya, atau boleh disampaikan di sini nggak apa-apa. Oh, sudah ada isinya ternyata. Apa saja yang termasuk resiko usaha dan bagaimana cara mengurangi resiko usaha tersebut. Tadi kita udah bahas ya. Nah, di sini ada yang menyampaikan resiko usaha itu misalnya kayak gagal, rugi gitu ya. Cara menanggulanginya adalah kita harus tetap berusaha dan berani mengambil resiko. Tuh. Terus berusaha lebih teliti, betul juga ya. Terus resiko misalnya kebangkrutan, terus apalagi nih contoh-contoh resiko persaingan, betul ya. Bencana alam itu resiko enggak? Bencana alam juga itu resiko ya. Jadi misalnya kita harus memikirkan kira-kira ini ada potensi, jangan sampai sih ya terjadi bencana alam, tapi resiko itu mungkin aja. Itu juga salah satu contoh dari resiko ya. Jadi sudah ada plan B, plan C-nya gitu, kalau misalnya itu terjadi. Ini sudah betul-betul nih tentang resiko usaha dan cara mengurangi resiko usaha. Selanjutnya adalah sebutkan faktor keberhasilan dan kegagalan. Wah, tadi udah banyak banget ya. Boleh, ini kan nggak bisa diklik slide-nya, boleh disampaikan di chat aja terakhir. Jadi, apa tuh tadi? Kan banyak sekali dari teman-temannya udah sharing. Faktor keberhasilan dan kegagalan apa aja tadi? Kalau yang Ibu itu tadi inovatif ya, keberhasilannya. Harus berani gagal. Terus apalagi tadi? Banyak sekali. Terus faktor kegagalan ya, tadi misalnya salah satu faktor kegagalan itu salah merencanakan. Ya, tadi itu yang banyak sekali yang disampaikan oleh kalian. Apalagi coba? Nah, oke, dari Tania. Berani, kerugian dan persaingan sama produk. Kejujuran, ya bagus nih Radit ya. Faktor keberhasilan itu kejujuran dari Alfariza, kreativitas gitu ya. Terus modal yang besar, berani mengambil resiko. Wah, banyak sekali ya. Sip, benar-benar semua. Ini terakhir mungkin ya. Oh, ini bagus nih. Tidak takut gagal, banyak sekali ya usaha akan berhasil jika usahanya kreatif, visi-misinya jelas. Nah, ada. Terus faktor kegagalan tadi juga bisa persaingan yang sengit ya. Terus pengelolaan usaha yang baik juga itu jadi faktor keberhasilan juga. Ibadah betul ya. Ibadah juga itu menjadi salah satu faktor keberhasilan. Jadi jangan usaha aja terus ya, tapi berdoanya enggak. Usaha yang konsisten itu jangan lupa betul ya. Dan masih banyak lagi lah, keren ya. Terima kasih banyak nih atas responnya. Dari sini berarti kita sudah semakin paham mengenai tadi apa aja ide dan peluang usaha, terus kita sudah tahu faktor keberhasilan dan kegagalan, resiko usaha juga kita sudah tahu. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Keren banget, aktif banget kelasnya ya. Walaupun sayang ya yang bergabung hanya mungkin setengahnya, tapi tidak apa-apa ya, mungkin yang lainnya terkendala. Oke. Ini sebenarnya udah lewat banget jam ya. Setelah jam Ibu teh apa yang mungkin nanti akan Ibu sampaikan permohonan maaf ke guru yang lanjutnya. Harusnya kan lanjut lagi ya. Sekarang ya udah lebih ya. Lanjut lagi ke pelajaran selanjutnya. Sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya, atas keaktifannya. Nanti jangan lupa cek Google Classroom-nya ya. Nanti akan Ibu kirimkan Google Form beserta link absen ya. Nah, untuk link absennya, silahkan boleh nanti kan akan ada upload ini ya, upload mengikuti Zoom. Nah, boleh sekarang di screenshot dulu partisipasi Zoom-nya. Boleh di screenshot dulu. Kalau sudah di screenshot, nanti pada saat di absen boleh di-upload ya, screenshot mengikuti Zoom-nya ya. Oke, itu saja mungkin yang bisa Ibu. Oh ya, nih dari Jingga Bu, difoto dong channel. Boleh, terakhir kita foto ya. Kita foto. Oke, itu stop share dulu. Kita foto. 1. Wah, ada 8 halaman, luar biasa. Kalau yang terkendala atau ini boleh ya, dari sekarang boleh. Mau ikut foto dulu juga boleh. Kita foto 1, 2, 3.
Satu, cuman baru satu, bentar Ibu save dulu nih. Ibu save dulu di mana ya? Di aja ya, di Paint. Save dulu. Ini baru satu, lanjut kita ke halaman yang kedua. Halaman yang kedua. Satu, dua. Sebentar. Oke, boleh dinyalain videonya. 1, 2, 3. Oke, sip. Sekarang ke halaman yang ketiga. Oke, tapi halaman ketiga pada dimatiin nih ininya ya. Pada dimatiin layarnya. Oke, nggak apa-apa ya. Sip. Jadi yang dinyalain tadi cuma halaman ke-1 sama kedua. Nggak apa-apa ya. Ini kan terekam juga ya. Ini nanti Kami Bang. Oke, itu aja mungkin. Kan ibak Bu. Oke, baiklah. Tidak apa-apa. Terima kasih banyak sekali lagi ya atas partisipasinya hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depannya insya Allah nggak Zoom ya. Kalau Zoom terus nanti kuotanya ini ya, kuotanya habis. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin kalian sampaikan terlebih dahulu. Boleh satu orang? Terima kasih banyak Ibu sudah mengajar PKWU di kelas 11. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Kalau atas aku mengulang Ibu. Ibu cantik. Terima kasih juga. Turun pisan Ibu. Pokoknya Ibu, kasih. Atur nuhun ya, Bu. Stay safe, Bu. Stay safe. sama Ibu akhiri ya. Jangan lupa pakai masker. Tadi kamu Ibu cantik sudah. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Tadi kaplak nih Ibu. Berjumpa lagi, Bu. Ya. Lagi jalan. Assalamualaikum. Laknai Ibu, laknai. Ibu lahir masih sakit. Mudah-mudahan menyenangkan ya. Kalau ada masukan Panjang umur, Bu. Tapi Bu, rezekinya. Selamat ulang tahun. Semoga Ibu. Semoga apa amal tuh? ibadahnya diterima. Semoga Bu. Ibu masak tahu Padang di Abi, Bu. Masak naon? Nasi Padang, Bu. Di diskon, di diskon. jualan. Bagi membeli. Boleh dikirimin atau Sama Padangnya gratis. Nyata Bu, gratis Ya, saya kan uang gratis, kalau Ibu mah gratis, Bu. Wah, nyaan ya gratis. Sok boleh atuh Japri dukung. Ini boleh live. Boleh Boleh live ya. Boleh live, masih ada satu pelajaran lagi ya. Gip, Kak dia Gip. Rahasia yang salah Siapa nih Ibu? Dia abis kami di BBC, dia kabumi. Siapa ini? Ibu lihat Muhammad Radit. Oh, itu Ibu Yuni tas kawin, Bu. Hah? Siapa? Hei, nggak boleh tuh. Tanda Bu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah Bu, istighfaran Bu, gitu mah Bu. Astagfirullah, itu rambut. Bu mangga Bu, kabumi Bu yang rendang Bu, izin Dosa. Ibu ini langsung aja. Kabumi Bu yang rendang. Izin keluar Bu, udah dah. Habis yang gede. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, ayo segera live. Yuk, pindah kelas. Abi hayang cece. Mohon Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sadayana. Nah, nyungkeun ceceh ka Ibu. Bu Jum aja terus Bu tiap pelajaran. Habis saya foto Bu. Padang Bu, Ibu aslinya Bu, Ibu. Bu. Siapa ini? Iwan Andika ya? Diva. Sok, boleh. Ayo, segera live. Jum aja terus Bu tiap pelajaran Ibu. Candu. Terus siapa yang Kuota Bu. kalau ada Wibi ganteng, Bu. siapa? Ganteng pisan. Gak apa-apa ya, percaya diri. Bulan ini. Bu yang Padang Bu aslinya Bu, Ibu. Pelajaran Indonesia ini kenapa
Kenapa tidak live? Ayo, live dulu, live. Gak mau, Bu. Senggol dong. Senggol dong, Bu. Ya, geralik ya. Kifar, ya Ya, Allah, maaf. Kifar, nanti rambutnya tolong diperbaiki ya, Kifar. Ganeng, euy. Ya, silakan live ya, masih ada satu pelajaran lagi. Udah Ibu. Hesti. Astrid. Dadah Diba. Ibu. Baik. Kita semangat satu pelajaran lagi. Bu masih Ayo, kangen, Bu. Kifar, Wibi. lagi. Ayo, Nova. Wibi lucu. Amel, ayo lanjut pelajaran. Apa hati? Nanti kita zoom lagi ya. Diba kalau gini, Diba. Ayo, lanjut pelajaran selanjutnya, Wibi. Tanika atau ini Tanika atau Anika? Mau tiktokan dulu, Bu. Assalamualaikum. Ibu Agip rambutnya diwarnain, Bu. Iya, siapa itu? Bu. Mas, Bu. Banyak cepu, Bu. Ya. Cepet nanti Ya Bu minum pingsan kompor Bu kan masak rendang janten ki rambutnya. Dikira dia bener kok ya kelas. Gitu ngahebos ka luhur, ngahebos aja. Abi itu kan kompor, gitu kan Karena teh berarti coklatnya bumbu rendang. Abi mah iya tinggal buang. Mecak ilmu abi teh. Kudu ngartos. Selanjutnya Ibu pengen lihat ya perubahannya ya. Ayo Gipar. Tuh apa aku pinggan. Baung Bu, Agip mah baung Bu. Allahu Akbar. Baung di pengadaan Bu, di kelas ini, kelas 8 Bu. Naon Agip mah main nanagaan anu tina tutup asli seger sanaun. Anu gitu ya Allah. Oke. Anda yang bilang kayak gitu, Kak. Oke, udah ya. Bu kade Bu, Astrid Bu bapana ieu tentara Bu bisa di aya tukang bakso Bu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aduh. Sudah ya, Ibu akhiri ya. Terima kasih banyak. Ya, Bu, dadah. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Sehat selalu ya semuanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.